Lihatlah selalu orang yang di bawah kita. Kalau misal ada orang, kita lagi diberikan oleh Allah motor ini misalnya tahun 2012 lah misal motor itu. Jangan lihat orang motornya yang lebih mewah. Lihat orang yang lebih susah, teman-teman sekalian. Lihat orang yang lebih susah. Saya kemarin di Makassar, subhanallah, masuk ke satu tempat orang cacat. Tidak tahu kenapa kami tiba-tiba pas lagi mau ceramah, itu kan mampir di tempat itu untuk sholat asar. Habis asar janjian untuk ceramah. Pas masuk di sana, sholat duhur baru kemudian saya ceramah habis duhur. Pas masuk di situ ternyata itu lembaga pemerintah resmi untuk mengurus orang-orang cacat. Kami masuk di masjidnya, dari imamnya sampai makmumnya semuanya cacat. Subhanallah. Kayak Allah lagi peringatkan gitu. Kita turun, panitianya datang dengan mobil mewah, dijemput mobil mewah, lalu turun, subhanallah, sholat di situ. Begitu masuk di saf, saya sudah mulai lihat kiri kanan, subhanallah, imamnya cacat, tubuhnya pendek, kemudian dia ada masalah di fisiknya. Orang di sebelah semua sholat ini orang cacat. Ada yang satu datang, subhanallah, masuk masjid sampai menggiling-gulingkan badannya untuk sholat gitu kan. Saya balik kiri kanan lalu saya mengatakan, subhanallah, coba lihat ikhwani, bagaimana Allah sampaikan kita di masjid ini untuk memberikan peringatan kepada kita. Lihat ada orang yang susah, tapi mereka tetap semangat hidup, mereka bekerja. Lihat nih, kalau kita mau lihat selalu orang-orang yang lebih hebat fisiknya daripada kita, lebih gagah, lebih cantik, lebih kaya, kita tidak akan pernah bersyukur. Lihat orang-orang yang begitu. Coba antum melewat, alhamdulillah di Indonesia cukup banyak. Kita bisa lihat orang yang tiap hari pungut gelas-gelas air mineral, bajunya kotor gitu kan. Ada banyak, tangannya kotor, hidupnya susah. Sampai ada yang jalan setengah mati gitu. Saya hampir setiap hari, tidak pernah tidak teman-teman sekalian. Setiap saya keluar dari rumah saya di Condet menuju ke Kemang, menuju kemana-mana kalau lagi pengajian, pasti saya dapat, tidak pernah kurang dari 3-4 orang miskin itu sudah pasti orang susah. Kemudian saya sempat mampir, lihat mereka, tanya kabarnya bagaimana. Jadi biar saya tahu ini motor aja saya pakai sudah nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Ada orang kesian, jalan kaki, sendalnya putus, tua. Antum masih pakai sendal baru, sendal bagus. Gitu. Selalu lihat orang yang di bawah. Itu nasihat yang paling luar biasa. Kata Nabi SAW, kalau kalian diberikan nikmat, lihat orang yang di bawah kalian. Karena kalian lihat orang yang di bawah kalian, karena kalian akan selalu bersyukur. Dan ulama mengatakan kalau mau dilengkapkan hadis ini, bukan ditambahi hadisnya, tapi dilengkapkan dengan cara memahami kalau diberikan cobaan lihat orang yang lebih berat. Misal kita lagi flu, lihat ada orang yang flu dan demam. Kita flu dan demam, ada orang flu, demam dan rematik. Kita flu, demam, rematik, ada orang stroke. Kita stroke, ada orang yang meninggal dunia. Ada orang yang lebih berat dari cobaan kita. Maka kita akan terus bisa menjalani kehidupan. Sudah sunnatullah. Subhanallah, orang susah lebih banyak daripada orang mampu, orang kaya itu. Lebih banyak orang susah daripada orang kaya. Saya kemarin subhanallah mau ke Balikpapan, baru kemarin dari Sudirman saya naik motor ke pengajian, kemudian saya minta tolong salah seorang ikhwan untuk jemput motor saya, lalu saya naik taksi. Udah naik taksi, ada bapak sopir taksi ini orangnya sudah tua. Mungkin ya kalau saya lihat umurnya sudah mendekati 70 tahun. Rambutnya putih semua, duduk ngobrol sama saya. Dari bahasanya beliau, saya tangkapnya kayaknya memang orangnya, dia bilang sudah takdir saya nih, Pak, saya selalu jadi supir dari dulu gitu. Dia tidak menyelesaikan sekolah gitu. Tapi alhamdulillah saya hidup. Alhamdulillah Pak. Saya dengar ceritanya teman-teman sekalian, kalau saya dari awal sampai ke bandara dengar ceritanya, subhanallah uang 1.000 rupiah itu bernilai sekali buat dia, gitu kan? Luar biasa itu. Sampai dia bilang saya store ini Pak susah, store taksi ini 320.000 per hari, susah dia bilang. Saya kumpulin susah. Tapi alhamdulillah anak-anak saya sekolah di pesantren 3 orang, alhamdulillah begini, alhamdulillah begini. Saya bilang Pak, waktu dia sudah ngomong sama Pak, Bapak tinggal sabar meninggal, Bapak masuk surga nih. Ini sekarang cobaan Allah yang sedang datang Pak. Itu adalah sesuatu nikmat yang besar kepada Bapak. Karena dengan cara seperti ini Bapak dalam ketaatan Allah. Mungkin kalau Bapak diberikan lebih daripada ini, ya, mungkin Bapak lebih susah. Ya. Nanti akhirnya susah, lupa dengan Allah. Sekarang Bapak masih mau mampir sholat. Bapak masih mau mengingat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Ya. Maka itu sebuah nikmat, syukurilah. Saya melihat subhanallah, Allah kayak perlihatkan lagi saya. Nih lihat nih, ingat Khalid, ini ada orang yang lebih susah. Saya bersyukur terus sepanjang jalan. Alhamdulillah Allah masih kasih saya bisa jalan, bisa normal, saya masih bisa punya pendapatan, masih bisa biaya keluarga, istri, anak saya. Alhamdulillah, dan berusaha dari rezeki halal. Jadi coba lihat orang yang lebih susah teman-teman. Banyak sekali gitu kan. Kita kalau masuk di gang-gang di Indonesia ini, saya berapa kali masuk di kampung Melayu, di beberapa gang jalan, waktu itu ada mau azan, saya antar istri saya ke Hermina di rumah sakit waktu itu. Kemudian saya masuk cari mana masjidnya di sini. Oh di belakang, lewat gang-gang, masuk gang. Rumah-rumah orang berdempet-dempetan semua.
Ada orang yang buat, bapak-bapak lagi buat gorengan, jual gorengan di depan rumahnya. Saya lihat mungkin ya modalnya mungkin 70.000, 100.000 gitu kan modalnya. Kemudian dia jual di tangga-tangganya, datang beli, bayar 1.000, untung 100 rupiah, 200 rupiah. Seperti itulah. Dan hidup, orang-orang hidup. Azan mereka ke masjid, sholat dengan bahagia, pulang ke rumah, pakai sendal jepit. Masya Allah, enak hidupnya tuh. Gitu kan? Dan ingat teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, bukan saya larang antum menjadi orang kaya. Kalau Allah bukakan, alhamdulillah. Apalagi kalau bisa diikuti dengan ilmu. Tapi kata Nabi SAW, mayoritas penghuni surga adalah orang-orang miskin. Memang orang susah. Jadi kalau antum lagi dicoba dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka nikmatin cobaan itu, karena itu sebenarnya sesuatu yang terbaik buat kita. Dan ada beberapa poin-poin yang sudah saya sampaikan, tentunya bisa dihubungkan dengan apa yang saya sampaikan sekarang ini. Para salaful ummah kalau menemukan ada kesalahan dari saudaranya, apa yang mereka bilang? Kalau saya menemukan, kata sebagian ulama salaf ya, kalau saya menemukan ada seorang muslim di atas bukit berteriak dengan suara keras, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Tahu apa artinya? Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Seperti perkataannya Fir'aun. Kalau saya lihat seorang muslim di atas bukit teriak dengan suara keras, saya Tuhan kalian yang maha tinggi, maka saya akan berkata, saudaraku sedang membaca ayat. Saudaraku sedang membaca ayat, bukan dia mengaku Tuhan. Bayangin. Kalau ada di antara saudaraku muslim, di jenggotnya jelas-jelas dibasahi dengan khamr. Biasanya orang kalau minum tumpah di jenggotnya kalau jenggotnya panjang. Maka saya akan mengatakan khamr itu tertumpah atau ditumpahkan orang lain padanya. Saya tidak akan mengatakan dia minum khamr. Sampai begitu mereka menjaga. Jelas-jelas depan mata. Kalau saya melihat seseorang sedang berada atau berdua di sebuah tunggangan, laki-laki dan perempuan, aku langsung mengatakan pada diriku, itu adalah istrinya. Selesai, ditutup semua pintu-pintu syaitan. Begitu mereka teman-teman sekalian. Kita subhanallah selalu fudul, selalu mau cari tahu keadaan orang lain. Mobilnya gelap, dituntun, dilihat. Cari tahu siapa di dalam. Ada kerjaan. Sedangkan kalau kelihatan saja langsung sangka baik, apalagi sengaja mencari-cari. Ya? Untuk apa nih teman-teman sekalian? Nggak boleh kan gitu. Jadi bayangkan mereka begitu ya, sampai khamar. Bagaimana kalau di mall sini misalnya orang lewat di sana ada karaoke? Kalau saya lewat depan situ kira-kira antum kira apa? Hah? Kalau orang yang pikirannya tidak benar, kayaknya Khalid Basalamah dari masuk ke dalam. Saya nggak pernah masuk, jalannya memang lewat situ. Kalau pas lewat gimana? Mungkin saja. Bayangkan ya, khamr jelas di jenggotnya basah, oh itu ditumpahkan pada jenggotnya. Jalan satu tunggangan bersama perempuan, oh itu istrinya. Kecuali jelas-jelas kita tahu itu kemungkaran, wajib kita ingkar mungkar. Hukum zahirnya sangka baik. Hukum zahirnya sangka baik. Apa kata Nabi SAW? Janganlah seseorang di antara kalian menceritakan kekurangan atau kesalahan sahabat-sahabatku, karena aku ingin keluar bertemu dengan mereka dalam kondisi dadaku lapang, nggak ada masalah sama mereka. Nabi SAW larang tuh orang datang ngeluh-ngeluh, ngadu-ngadu, si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Itu nggak ada dalam adab seorang muslim. Banyak orang begitu semua di majelis ilmu datang, bagaimana ustadz ini, bagaimana si fulan, bagaimana si fulan. Itu apa? Apa manfaatnya? Daripada antum perbaikin diri sendiri daripada sibuk dengan keadaan orang lain. Kalau kemungkaran ingkari, kalau kebaikan dukung. Selesai, sederhana kok. Kau repot-repot ceritain ke orang lain. Kecuali kita sedang menghadapi masalah, kita butuh solusi, silahkan tanyakan, gitu kan? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, kata Nabi SAW. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu kepada sesuatu yang bermanfaat bagimu. Artinya ada pahalanya. Kalau nggak ada pahalanya untuk apa? Apalagi masuk ke ranahnya seorang muslim. Hati-hati. Hati-hati teman-teman sekalian. Antum mesti tinggal di apartemen. Mungkin banyak beragam macam model tetangga. Kita sangka baik teman-teman sekalian. Sangka baik sambil doakan. Kalau jelas-jelas kita tahu orang itu buruk, berzina, kita tahu dia, datang nasihati. Tutupi aib itu. Siapa tahu dapat hidayah. Dari mana kita tahu? Bukankah banyak di antara orang di antara kita yang hadir di sini teman-teman gara-gara dengar sebuah kisah orang soleh jadi baik? Bukankah kita bisa dengar sebuah ayat atau sebuah hadis kita jadi baik? Itu penting kan? Nasihatin. Jadikan semua orang muslim yang belum faham agama, jangan tiba-tiba su'dzon, sangka buruk dengan dia, atau tiba-tiba melaknatnya, atau apa saja, atau menganggap remehnya, padahal sebenarnya memang belum pernah sampai dakwah kepadanya. Belum pernah sampai dakwah kepadanya, gitu kan?
Sebagian ulama salaf mengatakan, aku kalau sudah menasihatin saudaraku muslim, sementara dia belum bisa menerimanya dan berubah, maka aku akan merasa dirikulah yang salah dalam menasihatinya. Bukan orang lain dikatakan salah. Ini orang sudah kita nasihatin, kamu sholat itu wajib gini-gini. Dia nggak mau sholat. Maka apa perkataan ulama salaf dulu? Kalau saya sudah menasihatin seorang muslim dan dia belum berubah, aku akan berkata pada diriku sendiri kalau caraku atau retorikaku yang salah sehingga orang ini tidak menerimanya. Bukan orang lain langsung disalahkan. Orang itu sudah saya nasihatin, tidak usah nasihatin percuma, larang semua orang nasihatin. Hah? Orang buruk tuh, semua orang tahu buruk gara-gara dari dia. Padahal dia baru nasihatin sekali, nah? 2 kali, 3 kali, 100 kali. Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun, sabar, gitu kan? Harus begitu teman-teman sekalian. Harus sabar dan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Ada orang tersentuh dengan sekali pertemuan, sekali nasihat, ada orang 2 kali, ada orang 7 kali, ada orang yang banyak. Saya pernah menasihatin seseorang, ini mungkin cerita sekitar mungkin 20 tahun yang lalu kali, gitu kan. Orang ini merokok, orang ini duduk dengan luar biasa gayanya. Pada saat saya berkunjung di kantornya dengan seperti ada sifat kesombongan, gitu kan. Udahlah, saya nasihatin saja, maka saya tinggalkan. Subhanallah, berjalan waktu, saya berpikir sudahlah, mungkin orang ini memang kuasa Allah, kalau Allah mau kasih hidayah. Saya bertemu beberapa waktu terakhir, saya heran melihat orang ini berubah total. Mungkin baru ketemu sekitar mungkin 3-4 tahun yang lalu, saya lihat orang ini berubah total semuanya. Udah ke masjid, Masya Allah, sudah memelihara jenggot, sudah mulai ngikutin kajian-kajian sunnah, Masya Allah, gitu berubah. Jadi saya berpikir memang orang tidak mungkin sekali 2 kali atau mungkin tidak sehari 2 hari, mungkin seminggu dia renungi, mungkin ada kasus terjadi dalam hidupnya lalu dia mengingat nasihat kita. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Tugas kita hanya bersangka baik, tugas kita hanya berusaha untuk menutupi aib seorang muslim, ya, dan seterusnya.